teman-teman yang baru gabung, buat teman-teman yang baru gabung, kumpul KBM kayak gini itu forum buat komunikasi ya dengan kami yang mengelola publikasi, terus juga mungkin sama teman-teman penulis yang lain supaya ada mungkin berjejaring lah atau komunikasi, pertemanan, silaturahmi, supaya interaksinya tuh nggak cuma di medium yang terbatas di kolom eh, respon atau di private chat, ya private private notes gitu kan. Jadi ada semacam perkumpulan penulis dan pembaca gitu. Jadi kalau nanti di tengah obrolan terus bertanya tentang menulis, tips menulis, terus mungkin soal medium atau ada masalah yang lain, kita mungkin bisa ngobrol bareng dan bisa cari solusi seperti itu. Nah, oke, Mas Adip, eh, untuk pembuka nih, Mas Adip boleh cerita dong eh, pengalamannya nulis gitu kan. Mungkin latar belakangnya juga boleh gitu. Eh, Nulis tuh sejak kapan? Kan? Terus eh, buat Mas Adip tuh nulis itu aktivitas yang seperti apa gitu. Terima kasih ya. Aduh, dari mana yang mulainya ya? Mungkin Itu. dari latar belakang, mungkin Oke. kampus atau kuliah pendidikan segala macam. Eh, Mulai nulis. Agak-agak apa ya? Agak-agak salah jurusan gitu, Mas. Saya ini anak tarbiyah gitu. Jurusannya pendidikan agama Islam gitu. Tapi agak kesasar gitu ke penulisan gitu. Itu awalnya di Jogja sebenarnya sih. Tapi kalau ditanya sejak kapan, mungkin sejak ini ya. Saya kan anak milenial gitu ya, generasi milenial. Dulu itu ketika saya SMP gitu, itu kan ada nge-hype banget tuh Facebook gitu Mas ya dulu. Nah, kayaknya dari sana tuh mulai ada keinginan untuk kayaknya enak ya nulis ya gitu tuh. Tapi nulis di Hmm. status yang nggak jelas gitu. Kayaknya mulai di sana awalnya gitu. Mungkin kita semua juga sama ya. Ketika sekolah juga punya pemantik lah, entah di media sosial, entah di diary dan sebagainya gitu ya. Kemudian kayaknya itu berlanjut ketika kuliah kali ya. Kuliah mau skripsian itu kan fase-fase stresnya mahasiswa gitu ya. Nah, kebetulan ketika itu karena fase remaja ya, saya tuh mengalami putus cinta gitu. Ketika itu. Jadi ngerasa bahwa kayaknya menulis itu menyenangkan gitu. Saya butuh apa ya? Butuh pelampiasan gitu. Sehingga menulis aja gitu. Tapi ya masih masih sekedar nulis aja gitu mas, masih berantakan kemana-mana, loncat-loncat dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian kayaknya di Jogja deh saya mulai menemukan bahwa nulis itu menyenangkan dan sebagainya gitu ya. Saya tuh dulu pernah ikut ini, mungkin teman-teman juga tahu ada penulis namanya Iqbal Aji Daryono gitu, Hmm. penulis Hmm. Jogja gitu. Saya dulu ikut kelasnya beliau gitu. Ini dulu kan ketika pandemi, saya kan kuliah di Jogja ketika pandemi gitu. Sehingga agak aduh gimana nih apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian yang saya lakukan ya ya udahlah, pada waktu itu 2020 kalau nggak salah, itu di Mojo ada semacam apa tuh, ada terminal gitu, ada satu apa Hmm. namanya, rubrik baru namanya terminal gitu 2020. Nah, saya iseng untuk nulis ke sana karena memang sebelumnya pemantik saya untuk mau membaca itu ya karena Mojo tadi gitu, karena penerbit Hmm. Mojo, karena artikel di Mojo cukup bagus gitu. Sehingga ketika ada rubrik yang kayaknya bisa deh gitu, akhirnya coba saya kirim ke sana. Nah, beruntungnya Terminal Mojo itu di awal-awal itu kayak apa ya, ngemong penulisnya gitu, Mas. Jadi Oh. mereka itu ada semacam kayak gini, ada meet gitu. Jadi tiap Hmm. minggu itu ada pertanyaan, ada meet juga. Kemudian pematerinya juga dari Mas Agus Mulyadi, ada Cik Prima, kemudian kadang juga ada Dia Anugrah dan bagus-bagus gitu program dari mereka gitu. Hmm. Dari sana kayaknya kita tuh semacam apa ya, raket banget gitu. Jadi kalau nyebut aku juga pernah nulis di Terminal Mojo loh. Nah, dari sana terus kenal dan sebagainya itu. Dari sana sih ya awalnya. Kemudian dulu juga nyoba ini scriptwriter gitu. Jadi sebenarnya kan saya tidak Hmm. punya genre kepenulisan ya. Apapun saya coba tulis gitu. Nggak Hmm. cuma artikel. Dulu kenal sama temen, kemudian diajak untuk jadi scriptwriter, saya coba. Saya kira itu apa ya? Mungkin menulis pertama kali ya. Oke. Dari sana kemudian menulis ikut kelasnya Mas Iqbal, kemudian merasa bahwa
kayaknya menulis tuh benar-benar menyenangkan ya, karena tahu bahwa oh kayak gini tuh cara nulis. Belum bagus ya, tapi tahu dulu nih, oh ini tuh cara nulis ya. Mungkin dari situ sih Mas sampai hari ini gitu ya, masih nulis aja. Hmm. Kalau sekarang aktivitasnya apa, Mas? Saya kadang ngajar, kadang juga nulis. Ngajarnya ngajar apa? eh saya ngajar di kampus dekat rumah ya Mas. Cuma bukan Hmm, dosen tetap gitu, cuma dosen-dosen pengisi gitu. Yang ngewangi-wangi lah. iya, iya. Oke, oke. Tapi dosen yang nulis juga atau gimana? Ah, kok dari kampus? Maksudnya dari nulis gimana Mas? Kan kadang kadang kan kampus juga mewajibkan dosennya untuk nulis. Oh, artikel jurnal lah. Kayaknya Ah, belum ah. ada kewajiban sih, cuma saya Oh, juga oke. nulis di jurnal gitu. Hmm, Seneng aja gitu Mas. hmm, Itu hmm, apapun dicoba gitu. hmm, Meskipun ya hmm. aslinya gitu-gitu aja. Oke. Ah, nah, dari pengalaman yang banyak di media kayak gitu, Mas, Mas Adi biasanya nulisnya topiknya apa tuh? Aduh apa ya? Sebenarnya random sih Mas. Tapi akhir-akhir ini tuh saya lebih sering nulis tentang Lamongan gitu ya. Mungkin karena mungkin karena saya sekarang tinggal di Lamongan gitu ya. Jadi banyak tulisan saya itu temanya tentang Lamongan ya. Apapun itu, entah dari jalan rayanya yang rusaknya abadi gitu ya. Kemudian dinas pariwisatanya dan apapun itu. Yang terakhir kali saya nulis tentang ini, Mas. Mungkin tahu wisata Bahari Lamongan ya. Ya, ya. Saya nulis tentang itu dan entah bagaimana misalnya itu ternyata rame dan kemudian saya baru kemarin tuh dihubungi oleh pihak marketing dari mereka. Ya ada Oh, dampaknya. sampai dihubungi ya. Kayaknya saya sempat baca deh, ya. Tapi aku nggak notice kalau itu Mas Adit yang nulis. Gitu. Itu apa, Mas? Boleh cerita dong. Kemarin pemantiknya apa tuh? Masalah soal wisata bahari. Aduh, sebenarnya itu lebih ke ATM aja sih di terminal. Hmm, Kita pembaca setia terminal Mojok ya. Di hmm, sana tuh hmm, ada, misal ada tulisan yang bertema itu mas. Karena kan tulisan hmm. yang paling rame di sana, kalau kata redakturnya itu tulisan yang spesifik membahas soal daerah sekitarnya masing-masing gitu. Oke, ya. Nah kemarin-kemarin tuh lagi apa ya? Lagi banyak yang membahas tentang kalau warga sekitar tuh nggak suka ke wisata yang lokal gitu. Kayak misal Hmm, sekarang nggak suka ke apa namanya itu Lawang Sewu dan sebagainya gitu loh. ya, ya. Nah, saya pengen nyoba juga tuh tulisan yang model seperti itu. Dan nyoba tuh WBL kan, itu kan satu-satunya wisata di Lamongan. Jadi saya coba Ya, terus alasan kenapa sih warga lokal kok malas atau ogah ke WBL gitu. eh, Dari situ akhirnya rame dan dihubungi marketingnya, tapi lumayan dapat sesuatu gitu. pemicunya apa tuh? Ada masalah kah atau yang menarik buat Mas Adit eh, yang bikin rame? Aku kok lupa ya. Yang rame itu bagian apanya? Kayaknya sih kalau nggak salah tuh yang kemarin rame itu ada satu wahana atau gimana gitu kan ya? Sebenarnya ini juga gak sengaja, maksudnya bukan bukan saya yang meramaikan gitu mas. Jadi kayaknya Ah, ini tuh ada apa ya di TikTok kan cukup masif ya untuk iya. penyebaran gitu. Nah, ada banyak akun yang anonim gitu. Dan mereka itu Hmm, bikin kontennya itu kayak nyomot dari tulisan-tulisan gitu loh Mas. Ada tulisan siapa gitu, oke. konten kayak Hmm, gitu. hmm, Nah, hmm. pas itu kebetulan tulisan saya yang dicomot terus dijadikan konten mereka gitu. Nah, ternyata cukup banyak yang nyebarin gitu di TikTok gitu. Saya juga baru tahu dari teman-teman saya gitu. Jadi banyak yang ngirim tuh, banyak yang screenshot, banyak yang kirim link gitu. Ternyata rame gitu. Boleh nggak sih Mas share tulisannya? Eh, Mojo, aku coba cari sih. Sebenarnya itu Wisata juga tulisan bahari. yang receh gitu loh Mas. Tulisan yang simple Iya, gitu. iya. Saya sih ngerti ya gaya-gaya Mojo ya. Berulang kali emang penulis-penulis Mojo tuh nyindir wilayahnya masing-masing, kemudian viral. Itu gak cuma satu dua kali sih. Bahasan tentang Mas Adi bilang eh, warlock yang tidak wisata di wisata lokalnya itu juga ngena juga di saya gitu. Saya sendiri orang Malang, kalau ditanya wisata Malang apa, saya malah nggak tahu. Kalau Malang Selalu kemarin
selalu kayak gitu gitu. Malah kemarin ada tuh, wah udah ada itu yang share ya, Oh Mbak iya iya, oke oke, makasih Mbak komunis pemula. Indri. Nah, Oke oke. Nah, tulisannya kan simple ya sebenarnya ya. Mas ya. Saya bilang boleh bilang tulisannya cukup simple. Tapi buat Mas Adib, ini proses kreatifnya gimana? Boleh cerita nggak? gimana ya? Mungkin tiap orang beda-beda ya Mas. Saya Sharing aja. Kalau saya itu kalau nulis lebih ke apa ya, mengutarakan semuanya gitu. Jadi Hmm. tidak mulai dari judul, tidak mulai dari tema, lebih ke mulai dari tujuan. Saya itu mau nulis tentang apa gitu. Ditulis, Hmm. saya mau nulis tentang ini gitu kan. Kemudian semua unek-unek itu disalurkan semua itu. Jadi nggak terstruktur, entah ini jadi penutup, entah ini jadi bagian tengah, pokoknya ditulis semua tuh. Kalau saya kayak gitu, jadi entah Hmm. satu kalimat, entah kalimat ini nanti sama dengan kalimat yang lainnya, pokok ditulis semua tuh keresahan-keresahannya tuh tentang hal yang berhubungan dengan tema yang mau ditulis. Hmm. Semua sudah, kemudian baru nanti disusun ulang tuh. Jadi kalau saya biasanya gitu, jadi setelah diflorkan semua keresahannya, terus kadang juga masih nyari-nyari kan tema serupa, atau mungkin nyari bahan lah ya, riset-riset dikit-dikit, gitu. Kemudian coba disampaikan, kemudian disusun ulang gitu. Oh, kayaknya ini yang bagus deh, oh, kayaknya ini yang bagus deh kayak gitu. Baru nanti disusun ulang lagi gitu. Jadi perlu beberapa kali baca kalau saya gitu. Jadi nggak bisa Hmm. sekali duduk terus selesai itu agak susah itu. Itu biasanya agak Oh, yang biasanya biasanya butuh berapa lama gitu eh, menyelesaikan naskah kalau Mas fungsi Adib? kalau yang di terminal mungkin paling cepat berapa ya? Setengah jam mungkin paling cepat kali ya. Itu yang Hmm. paling cepat ya. Kalau rata-rata sejaman lebih gitu ya, Mas. Karena butuh baca banyak, butuh riset-riset lagi gitu. Bahkan bisa di, apa ya? 2 hari lagi baru selesai gitu karena ditutup lagi. Oke. Hmm. Menarik, menarik. Nah, tapi kan kalau kalau di Mojo sama di Medium kan panjang naskahnya beda ya. Kalau di Medium, Mas Adib tahu Medium sejak kapan? Sebenarnya medium tuh udah agak lama ya. Tahunnya loh, Mas. Tahunnya tuh udah agak Hmm, lama ya. hmm, Mungkin pas ketika nulis Moja mungkin 2020 kalau nggak salah ya. hmm, hmm, Udah tahu tapi belum apa ya, belum mau nyoba gitu. Karena teman saya tuh aktif di Medium 2020. Kayaknya dia mulai nulis-nulis oh, gitu awalnya. Nah, dia cerita tuh ada blog hmm, namanya Medium gitu kan. Karena kan di 2020 itu juga sebelumnya tuh saya juga nulis di blog. hmm. Terus akhirnya di 2020 saya nggak mau bayar lagi gitu. Jadi ya udahlah saya hentikan aja, saya mau kirim ke media gitu. Nah, teman saya pindah Oh, dulunya. Ya baru setahun ini deh Mas saya aktif di Medium. Dan itu pun nggak tiap hari ya. Teman-teman yang iya, lain iya. ada tuh yang tiap hari Hmm. nulis. Ngeri sekali. Saya cuma tiap Kamis gitu nulis. Tiap hari Kamis. Meskipun nggak hari Kamis juga sih, mungkin Selasa atau Rabu nanti itu. Berarti Schedule kan. apa ngejadwalin waktu untuk nulis gitu? Gimana Mas? Ngejadwalin waktu untuk nulis khusus gitu? Enggak juga sih, karena sebenarnya kan saya tuh sering banget nganggur itu Mas. Ya, gitu. Jadi ketika selesai ngelakukan sesuatu ya udah nulis aja gitu. Pun ketika Hmm. lagi pengen ngopi, pengen ke kafe gitu ya, ya udah saya bawa laptop dan nulis apa saja, entah jadinya apa atau tulis aja. Sering Hmm. kali kayak gitu sih kalau saya. Hmm. Sejauh ini kalau nulis di Medium dibandingin sama media yang lain, eh, menurut Mas Adib gimana tuh? Saya kira beda genre ya. Kalau medium itu kita kayaknya bisa lebih curhat gitu ya, lebih cerita Hmm. apa saja gitu, personal gitu ya. Kemarin juga ada tulisan yang bagus tuh, yang bahwa dia tahu personal teman-teman yang lainnya itu bukan karena ketemu, bukan karena kenal, tapi karena baca tulisannya gitu. Saya pun setuju, gitu. Karena saya kayaknya agak sedikit kenal dengan teman-teman yang saya follow di medium, bukan karena ketemu, tapi karena baca tulisannya gitu. Jadi saya kira Hmm. medium cukup personal gitu untuk kita baca, Hmm. kadang menemukan sisi menariknya gitu kan. Tapi kalau media yang lain kan harus ada unsur keterbacaan gitu ya. Artinya mulai dari judul harus dibuat clickbait, kemudian pembukanya juga Hmm. harus bagus dan sebagainya gitu kan. Kalau medium kan ya udah gitu nulis-nulis aja, tapi Hmm. lebih personal gitu. Dalam artian nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk, lebih ke beda genre aja gitu. Dan saya menikmati keduanya. Oh, Kalau saya lagi pengen mendengarkan orang bercerita ya baca medium gitu. Tapi kalau iya, pengen iya. sudut pandang atau apa yang terjadi ya baca media yang lainnya. Hmm. Kalau di Mojo ketat nggak sih Mas soal misalkan eh, judul misalkan, terus kemudian mungkin
isinya diedit kayak gimana gitu. Pengalamannya Mas Adit gimana? Aduh gimana? Mungkin Mojok itu udah mengalami beberapa kali evolusi gitu ya. Hmm, Karena dulu di awal kan apa ya, Pimretnya itu ini ada Cik Prim, Prima Sulistia ya. hmm, Itu sangat ketat itu mulai dari Agi, kemudian kalimat awal dan itu sangat-sangat detail gitu kalau beliau. Dia kan mengalami reformasi dan sebagainya. hmm, hmm. Nah, kalau yang sekarang itu lebih fokus ke keterbacaannya. Jadi judulnya pun harus diubah ke judul-judul yang mungkin ke media mainstream kayak tiga Oh, yang apa kayak gitu-gitu. Itu juga masih bisa masuk. Kalau Mojok yang dulu tuh nggak bisa masuk sama sekali tuh yang kayak gitu. Nah, hmm, hidup pandang beneran gitu kan. Kalau sekarang udah ya, enggak ya, itu clickbaitnya aja. Kemudian yang penting itu runtut aja sih kalau bagi saya ya. hmm, Meskipun ya saya sering banget ditolak ya. iya, iya, iya. Ya kalau 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 di Medium mungkin di beberapa publikasi cenderung longgar ya. Oke. Nah, eh kalau nulis di tempat lain selain Mojok, apalagi Mas? Kayaknya Saya tuh kemarin aku lihat ada detik juga ya. detik itu udah lama banget sih mas. Karena kan dulu kan materialisme banget ya mas, mahasiswa kan. Hmm, hmm, Dulu kan di hmm, detik itu kalau satu kali tayang itu hmm. kan fee-nya lumayan ya, 500.000 kalau Ya. di detik. Hmm, Tapi setelah pandemi itu banyak sekali apa namanya media yang keteteran gitu, sehingga ada banyak media yang menghapuskan fee tadi gitu ya, hmm. termasuk di detik gitu kan. Jadi dulu sangat mengejar detik untuk fee-nya tadi gitu mas. Oke. Tapi sekarang karena sudah gak ada, mungkin juga Geoff Times juga dulunya ada, sekarang gak ada. Ada Hmm, banyak media-media yang dulunya ada, sekarang gak ada. Nah sekarang hmm. nggak ngejar tuh lagi. Kalau dulu kan ada media-media yang ringan kayak milenialis, cangkeman, itu kan masih Iya, ada. iya. Meskipun nggak banyak gitu, tapi masih ada dan gampang ditembus gitu kan. Nah sekarang kan udah Hmm. jadi semua tuh TV-nya gitu kan. Jadi ya hari ini nulisnya cuma di Medium, di Mojok sama ini. Di Radar Tuban. Oh, malah di Radar Tuban. Iya, tentang Iya, iya. ketubanan. Radar Radar Tuban berarti cetak ya? Ada online-nya, Mas. Saya Oh, sebagai ada freelance online. writer di sana. Jadi kirim-kirim tulisan. Tapi tulisan sampai dicetak pernah tadi. Gimana, Mas? Tulisannya sampai dicetak pernah. Oh, belum pernah sih. Kepingin sih Oke. sebenarnya, tapi agak kurang tahu caranya gitu. Iya, iya, iya. Oke, dari sekian banyak platform gitu. eh Kalau di Medium, apa emang motivasinya supaya bisa MPP atau gimana? Enggak sih, sebenarnya mungkin saya dan banyak teman-teman lain mungkin ini ya, pernah baca tulisannya Uday Irfan Landin, itu yang beliau Hmm, mungkin ada rasa takut dengan AI gitu ya, sehingga beliau melatih dirinya untuk menulis cerita gitu. Nah, beliau kan di Medium gitu kan. Nah, saya tuh hmm, pernah baca itu tulisannya gitu kan. Kemudian dari sana saya kepikiran juga gitu, kayaknya memang perlu deh nulis-nulis yang receh. Yang penting istiqomah gitu hmm, di hmm. Medium gitu. Kalau saya niru udah Ivan Lanin kan tiap hari ya, saya tidak mampu, nggak mampu tuh tiap hari. Jadi ya udahlah seminggu sekali aja, yang penting rutin gitu. Nah, dari sana. Oke. Ya kalau kalau saya lihat sih emang belakangan mulai aktif ya dan ngirim ke KBM juga lumayan rame kan. Anu Saya banget. lihat yang baca juga banyak kan. Eh, Menarik loh. Banyak yang suka juga kayaknya ya, teman-teman di medium tulisannya Mas Adit. Kayaknya respect aja sih mas itu. Kali gitu tuh. Kita tulisannya tapi respect aja, klik baik gitu. Enggak sih, kalau belakangan sih teman-teman mulai anu sih, mulai mungkin karena juga ada aspek apa jumlah tulisan di medium Indonesia itu mulai banyak ya. Mungkin teman-teman itu juga sekarang mulai baca naskah tuh jadi lebih apresiasinya beneran apresiasi karena eh, kan kebanyakan tulisan nih ketika banyak banyak baca mereka akhirnya bacanya tuh selektif. Ketika baca selektif akhirnya mereka juga ngasih apresiasinya karena ini beneran bagus gitu. Kalau nggak bagus mereka udah langsung cabut dari naskahnya kemudian cari tulisan lain.
Ini pola yang saya perhatiin ya belakangan dari Medium ya, terutama yang pembaca-pembaca Indonesia dan naskah Indonesia. Jadi karena tulisannya makin banyak gitu kan, tulisannya makin banyak, pembaca itu juga makin selektif gitu kan. Oh, ini tulisannya si ini kayaknya menarik atau judulnya gitu kan. Terus dibaca beneran bagus gitu. Beneran bagus akhirnya ngasih apresiasi gitu sih kalau yang saya lihat ya. Akhirnya jadi menarik ya ketika teman-teman penulis eh, makin rame pesaingnya, kayaknya pembaca tuh makin makin mau apresiasi, ngasih respon yang benar-benar. Terus kemarin kan juga ada penulis yang agak gelisah di medium Indonesia gara-gara medium Indonesia tuh tulisannya gitu-gitu aja gitu. Artinya kan dia juga nggak berperan sebagai pembaca ya. Selain sebagai penulis dia juga berperan sebagai pembaca. Nah, ini menurutku sih kayak zamannya Mojok yang selalu viral di Twitter ya zaman itu tuh pembacanya selalu ributnya tuh ribut di Twitter. Hmm. Tapi kalau saya pribadi nulis di Mojok belum pernah sih. Saya tuh cenderung kok kayaknya saya kurang nakal ya gitu, Iya sih. Mojo emang gitu harus sih. agak nakal Ya kan. Kalau mereka kan tagline-nya kan memang sedikit nakal kan, gitu kan. nakal nakal. Gitu. Nah, teman-teman kalau mau nanya ke Mas Adib silakan tuh ya. Mau tanya soal mungkin pengalaman dapat eh, Sharing aja. honor dari nulis gitu Oh misalkan. nanya. Eh, sharing-sharing mau nanya juga mau nanggepi juga boleh. Ke saya pun boleh gitu kan. Malam ini kita manfaatkan waktunya ya. Seenggaknya sampai jam 21 biasanya agak molor-molor dikit juga nggak apa-apa. Eh, kita manfaatkan waktunya dengan maksimal gitu ya. Nah, ya biasa ya namanya minggu malam apalagi besok udah kerja lagi. Walaupun udah ini mulai banyak yang liburan ya, banyak yang liburan, tapi ya banyak juga yang nggak jalan liburan kerja mulu ya banyak. Oke, ada yang mau nanya? Silakan angkat tangan boleh. Itu kayak ada dulu Mbak. di situ. Mbak Dian Hmm, Larasati. silakan silakan Boleh. Mbak Dian. Ya, ini saya baca Mas ya di Oh, chat box. oke, yang ini ya, yang di chat ya. Boleh Iya. share tips-tipsnya nulis untuk penulis pemula kalau kirim karya ke media online. Terus apa awalnya karya sempat mengalami banyak penolakan. Nah, ada tips nggak tuh? Aduh, mungkin disclaimer dulu ya. Saya juga termasuk penulis pemula sebenarnya. Satu dan kedua yang terakhir nih sebelum akhirnya terbit lancar. Kayaknya sampai hari ini saya juga masih banyak sekali penolakan gitu. Banyak sekali penolakan gitu. Tapi aduh gimana ya? Kayaknya agak kurang pas ya ngasih tips. Mungkin sharing aja gitu ya. Kalau yang spesifik di Mojok ya, media online dan sebagainya. Sebenarnya yang paling penting adalah kita menjadi pembacanya dulu gitu. Jadi Hmm, kita tahu nih karakter mereka tuh kayak gimana, cara apa tuh selingkung ya istilahnya itu untuk hmm, menulisnya bagaimana, mereka itu sudut pandangnya harus bagaimana dan sebagainya. Nah, kalau kita sering baca di suatu media itu, saya kira kita bisa menyesuaikan, oh kayak gini tuh begini tuh. Oh kalau di detik itu agak serius ya gitu. Oh hmm, kalau di Mojok yang ini tuh agak belok ya kalimatnya. Oh kalau yang di sini tuh harus begini dan sebagainya. Jadi kalau bagi saya untuk memulai dalam artian tujuannya memang ingin diterima tulisannya adalah harus sering-sering membaca di media tersebut gitu. Karakternya seperti apa, nanti harusnya bagaimana dan sebagainya. Pun di tiap-tiap media kan kadang ada diksi yang pasti, yang konkret gitu. Misal di Mojok kan kalau nulis tidak kan pakai enggak tuh, n g hmm, g gitu, enggak gitu kan. Jadi tiap-tiap media itu pasti punya ciri khasnya gitu. Jadi saya kira mulai dari baca dulu, kemudian ya kirim saja gitu. Karena kan banyak tuh orang-orang yang misal ditolak sekali, ditolak dua kali, terus nggak mau ngirim lagi gitu. Kalau bagi saya mah ya kirim-kirim aja. Gitu. Kalau saya kirim-kirim aja. Gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya dari tulisannya ke berapa tulisan kita baru diterima. Dan kita nggak pernah tahu kan meskipun dari 20 tulisan nih.
kita cuma diterima satu, kita nggak pernah tahu dampak dari satu tulisan yang diterima itu akan seperti apa gitu ya. Jadi ya udah nulis mah nulis aja gitu. Kalau bagi saya seperti itu. Hmm. Apa ya? Mungkin ini ya, ini sudut pandang ya. Saya tuh kalau saya tuh tidak pernah merasa bahwa tulisan itu harus di apa ya, dalam tanda kutip dianggap kitab suci gitu, dianggap sebagai spesial sehingga ketika ditolak kita merasa tidak terima gitu. Enggak, kalau bagi saya kalau tulisan saya ditolak ya udah berarti itu tulisan saya jelek atau tidak cocok, udah gitu aja terus move on ke tulisan yang lainnya kayak gitu. Itu bagi saya ya. Terima kasih. Kalau lihat gaya tulisan-tulisannya Mas Adri termasuk yang udah mojok banget ya. Jadi tulisannya beliau ini sering bikin ribut ya. Iya, iya sih, Pak. Kadang nggak sengaja sih Mas itu. Iya, saya ingat barusan lihat profilnya Mas Adip lagi, terus ingat yang ini yang tulisan dirujak sama teman-teman sobat hijrah itu. Hijrah. Eh, Ini tuh kalau apa ya? Kalau dulu saya di lingkungan teman-teman itu gitu kan, kadang juga tergelitik buat ngerosting gitu kan. Gitu. Berarti lebih ke apa ya? Kayaknya memang memang Kegelisahan pribadi sih. ada banyak orang yang gelisah tentang hal itu dan kebetulan ada yang menuliskannya itu Mas. Ya seperti Hmm. Tuh ada pertanyaan Mas. Saya lihat Google Scholar terus produktif sekali. Ada tipsnya nggak nulis jurnal? apa ya tipsnya ya? Sebenarnya Google Scholar saya itu hasil dari ini, hasil dari adaptasi dari makalah, dari tugas-tugas kuliah gitu. Jadi kan ketika kuliah kan ada banyak makalah tuh, ada banyak tugas kuliah juga gitu Hmm. kan, jurnal dan sebagainya. Nah, dari situ saya submit aja gitu kan. Seringkali teman-teman yang lain kan sebenarnya punya banyak makalah, punya banyak bahan perkuliahan, tapi agak ngerasa kurang percaya diri dengan jurnalnya gitu. Sehingga kalau Hmm. disebut nanti ditolak dan sebagainya. Kan agak agak kurang percaya diri. Kalau saya submit mas submit aja. Itu satu. Yang kedua, sering-sering nyari jurnal itu karena kan aduh mungkin beda ya jurnal dengan media. Kalau media kan mungkin maksimal seminggu lah kita udah tahu jawabannya ditolak atau tidak. Hmm. Tapi jurnal kan bisa setahun lebih gitu kadang. Jadi nyari Oh, jurnal yang iya, iya. itu memang oh mereka masih aktif gitu. Nyari itu aja sih. Sama memastikan kan. Kalau saya kan penulis yang tidak punya uang gitu ya. Jadi memastikan kalau di jurnalnya itu gratis gitu. Karena kan ada jurnal yang berbayar sangat mahal gitu yang pasti lolos. Hmm. Tapi karena tidak mengejar itu jadi ya nyari-nyari aja gitu. Karena masih banyak makalah saya gitu ketimbang nganggur gitu ya. Jadi saya submit di jurnal kayak gitu. Oke. Sama itu sih Mas karena saya sering nganggur aja. Kalau Mas Adip nganggur gitu terus punya apa, ide atau bahan untuk nulis, biasanya nyatetnya gimana? Di HP sih Mas di notes aja gitu. Catet nanti kan. Kalau mau nulis nanti tinggal buka laptop kayak gitu-gitu. Saya Hmm. kira sama aja sih. Kalau ada kepikiran ide, ya udah dicatat aja gitu. Dan paling sering ya, saya nggak tahu mungkin orang lain kan beda-beda ya. Hmm. Saya itu sering kali mendapatkan ide itu ketika motoran sendirian. Motoran sendiri ya. Kan nggak mau kemana-mana, motoran aja. Nanti sering kali itu terlintas ide. Tapi Sering gak pas hujan kan Mas? bahaya itu. Malam biasanya teman-teman anak skena sendu itu kan makanya naik motor keliling kota sendirian gitu, malam-malam kan sedih gitu kan. Sering Iya, teman iya, kalau motoran sendirian tuh. Kayak ada aja gitu loh yang pengen iya, ditulis. iya. Tapi kalau motoran kan nggak bisa langsung, nggak bisa langsung dicatat Mas. Gimana tuh? Mungkin karena jarak motoran saya kan paling 5 kilo gitu Mas. Jadi gak Eh, jauh oh, gitu. nggak hilang ya? Hilang lah kalau cuma Nggak 5 hilang. kilo. Oke. Kali kalau motoran dari mati dari Lamongan ke Hmm. Jogja udah hilang tuh orangnya. Udah capek kan gitu. Sering kali ya Iya, itu iya. dulu gitu terus baru di Hmm. sering mas saya dapat ide dari itu termasuk mungkin apa ya yang terakhir tuh Bernadia itu juga dari Hmm. motoran. Oke. Kan banyak banyak ide muncul dari bermotor ya ini. Ini menarik. Iya, Ya iya, iya, iya. orang beda-beda ya jadi ya Iya sih. Iya sih. Heeh. Nah, ini
spesifik soal medium. Eh, Kalau Mas Adib punya rencana apa di medium? Rencana gimana Mas Hasim? Ya, entah. Ini kan kayaknya tak lihat belum mageri tulisan. Terus mungkin produktivitasnya gimana ke depan, mungkin mau lebih aktif atau seperti apa gitu. Punya aspirasi apa sih sebenarnya di medium? Gimana ya? Kayaknya tujuan awal saya ke Medium tuh memang ingin menulis aja gitu. Hmm, Kemarin sempat ini Mas, karena kan rame tuh hmm, teman-teman di Medium itu apa sih namanya tuh yang bisa berbayar itu, hmm, hmm. partnership gitu. Sempat Ya, ya gitu untuk melakukan hal itu gitu. Tapi kok setelah baca-baca bahwa partnership kan kita harus bayar dulu ya, dalam rangka untuk mengembalikan gitu, tanda kutip mengembalikan apa sih dananya. Jadi kita hmm, harus produktif menulis tiap hari dan sebagainya, nyari tulisan yang aktif membaca dan sebagainya. Saya kok ngerasa bahwa ada banyak tuntutan gitu mas untuk mendapatkan fee tadi. Jadi iya, iya. saya ingin menulis dengan bebas aja gitu, nulis mah nulis aja gitu. Jadi ya ya udah gitu, nggak ada tuntutan Hmm, ini itu. Karena kan hmm, kalau bagi saya akan bisa iya, lebih iya. produktif gitu. Karena di Medium kayaknya memang tujuan saya memang ingin menulis yang otentik aja. Gitu. Nggak yang Hmm, saya nggak mengatakan itu salah ya, tapi iya, iya, tujuan saya memang hanya itu loh mas, nggak yang muluk-muluk gitu. Yang penting iya. saya nulis, yang penting saya produktif tiap hari Kamis lah saya nulis itu semoga bisa gitu. Itu aja sih, nggak ada target yang aneh-aneh gitu. Kalau saya ya mas ya. Kalau anu Mas, pengalaman membaca di medium, Mm-mm. Gimana? hmm, pengalaman membaca maksudnya kan karena mungkin nggak jadi member, terus bacaannya jadi terbatas kayak gitu. Mungkin enggak ya, karena sebenarnya di Medium itu kan ada kayak apa tuh following sama apa tuh yang disarankan tuh Hmm, ya. Saya tuh baca hmm, yang followingnya aja gitu dan hmm, kebetulan yang saya follow itu udah banyak gitu dan kebetulan lagi yang saya follow udah banyak dan mereka juga cukup aktif menulis gitu. Jadi saya hmm, kira satu hari saja itu udah banyak banget mas artikel yang bisa dibaca tuh. Kalau saya ya, hmm. saya kira sudah cukup lah, nggak perlu untuk berlangganan kalau saya ya. Kalau misalnya Iya, nanti iya. ternyata langganannya itu bisa dengan hal yang lain ya bisa dicoba. Tapi kalau sampai hari ini saya kira masih belum sih mencoba hal itu gitu. Oke, oke. Itu ada tanggapan menarik dari Mbak Dian. Mode malas foto saya udah bisa nutup biayanya. Oh belum. Oke. Terus eh Mas Ibrahim tuh ada pertanyaan. Penghasilan utama sebenarnya dari mana sih Mas? Gitu. Penghasilan utama, pekerjaan utama gitu. Iya, Saya iya. tenaga pengajar gitu. Terus di rumah ada jualan-jualan gitu. Saya bakul Hmm. kopi lah ya. Oh, Jualan bakal kok. beli kopi bijian kilo-kilo terus dijual di apa namanya? Ada warung kopi lah untuk pelanggan jual di sana. Terus ada ya jualan lah di rumah. Terus ya saya juga kontributor di Radar Tuban dan ada beberapa proyek gitu yang bisa dilakukan ya kalau dalam bidang kepenulisan. Karena saya tidak cuma menulis artikel ya, apapun itu. Hmm. Kayaknya saya pernah jadi copywriter, saya pernah jadi scriptwriter, jadi Hmm. ya dilakoni kabeh ya. Saya sane kalau saya kayak gitu. Berarti nulis di kayak di Mojo, kayak di Medium gitu buat refreshing apa gimana? Mm-mm. Kalau di Mojok dan Medium memang cuma kepengen aja sih Mas, karena seneng aja Hmm. gitu. Mungkin Hmm. saya tadi cerita ketika jadi mahasiswa akhir gitu ya, ketika Ya. karena skripsi dan putus cinta tadi. Itu saya ketika nulis itu ngerasa bahwa ketika bisa berhasil menulis satu artikel itu ada kepuasan gitu. Hmm. Nah, dari sana ada perasaan apa tuh? Mengidam gitu ya. Kalau di Ya, dunia ya. perasaan mengidam bahwa saya kepingin nulis lagi gitu. Jadi memang tujuan utamanya memang itu memenuhi keinginan tadi bahwa ternyata Hmm. menulis menyenangkan. Jadi kalaupun nanti Hmm. ditolak di Mojok ya memang cuma menulis aja. Gitu. Iya, iya. Ngefek gak sih Mas ke isi atau gaya nulisnya gitu kan? Ketika nulisnya itu untuk klien atau untuk perusahaan kayak mungkin kontributor radar gitu kan? Dengan nulis yang sifatnya cenderung ya suka-suka kayak ke Mojo atau di Medium. Ngefek nggak sih itu Sangat-sangat ke ngefek ya. isinya?
Hmm. Eh, Sebenarnya kan tiap orang punya karakter menulis yang beda-beda. Kalau saya Hmm. kan, kalau orang Jawa itu istilahnya maido ya mas ya. Tulisan Hmm. maido gitu kan ya. Nah, kemarin kan saya sempat ada kerjasama dengan pihak WBL karena pernah nulis yang kemarin itu. Nah, saya Hmm. tuh diharuskan menulis tentang WBL itu. Tapi yang Ya. positif, positif vibe gitu ya, tidak ada unsur maidonya. Itu Yang susah, viral negatif ya. tidak biasanya yang Yang negatif viral gitu. Itu susah sih mas untuk membuat tulisan oke. yang positif vibe karena tidak jujur kan. Misal kemarin Ya, saya diberikan iya tugas sih. gratis WBL, Ah, saya ngelihat bahwa oh ini nih bisa dipaidu nih gitu kan, tapi kan nggak bisa tuh karena kan kerjasamanya positif vibe gitu. Jadi iya sering sih. ketemu di sana itu pasti. Nah, itu menyelesaikan proyeknya gimana tuh? Solusi dari Mas Adib waktu itu. Iya, formalitas saja sih Mas. Yang penting sesuai Hmm. dengan prosedurnya kayak gimana. Meskipun Hmm. tidak ada kepuasan ya, ya udah nggak apa-apa. Karena memang tujuan utamanya kan bukan mencari kepuasan ya, tapi ya Hmm. kerjasama tadi gitu kan. Ya udah, Hmm. dicoba ditulis. Nah, itu Saya sendiri, gitu pihak kliennya apa naruh ekspektasi? Pak Mas Adib juga bilang nanti hasilnya nggak tentu sama loh atau gimana gitu. gimana ya? Saya tuh nangkepnya mereka itu nggak yang pengen dampak dari tulisan saya, tapi lebih ke nggak mau saya nulis yang negatif lagi gitu loh. Ini saya, nah, gitu. Saya nangkepnya kayak gitu. Iya, iya, Karena iya. itu ketika saya nulis pun mereka tidak memberikan apa ya, misal harus ada SEO ini itu dan sebagainya, enggak Hmm. bukan hal itu gitu. Jadi sekedar nulis yang begini saja gitu. Jadi ya udah Hmm. saya nulis mah nulis aja gitu. Akhirnya pun di awal sudah saya kasih disclaimer bahwa di Mojo itu bukan media saya loh gitu loh. Hmm. Saya cuma Ya. kontributor dan sebagainya. Tapi mereka juga apa ya menyadari gitu. Dalam artian kayaknya emang nggak tertarik ke sana. Yang penting sampean nggak nulis hal yang negatif lagi gitu. Mungkin ke sana ya. Jadi saya nulis Oke, aja. oke. Ini perspektif menarik ya, karena saya juga kan juga nulis untuk klien. Ya. Ternyata ada sudut pandang seperti itu juga dari klien. Itu uh, menarik, ya, menarik. Jadi kayak ya apa ya bisa dibilang mungkin kasarnya suruh tutup mulut tapi dengan model yang Lebih lebih halus. positif gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, Mbak Indri, ada pertanyaan mau tanya, mau ngobrol, silakan. Ya Mas, Selamat malam Mas Bagus dan Mas Adib. Malam, Em, malam. Makasih udah share Mojok juga, media-media ini ya online itu sama ini beli yang ini ya bisa tembus gitu. Terus ini pernah di Kompasiana itu tembus, tapi kan sulit untuk yang kedua, ketiga itu ditolak-tolak terus gitu. Hmm. Jadinya ini ya sempat tertunda untuk fokus di situ gitu. Mungkin kurang motivasi juga biar konsisten nulis di media gitu. Nah ini saya kalau di Medium tuh nulisnya seminggu sekali, di hari Jumat biasanya itu ada tugas dari kantor gitu untuk Hmm. nulis dan diuploadnya di Medium. Nah ini yang saya baru dengar ada ini ya Medium yang itu ada penghasilannya itu. Nah itu gimana Mas biar kita bisa memulai nulis di media kan kalau Mas Adip tadi kan sempat sharing itu karena motivasinya uang gitu. Kalau di Medium ini kan juga menariknya ada ya itu ya. Itu gimana memulai untuk konsisten di situ? Apakah satu media dulu atau ke banyak media yang menyediakan itu mungkin jadi kayak gimana cara mulainya terus harusnya konsisten di satu media atau banyak media sekali. Mungkin Mas Bagus atau Mas Adi boleh sharing ya. Terima kasih. Oke, oke, siap, siap. Oke, pertanyaannya memulainya. Mas Adib dulu lah, silakan. Untuk mulai ya. Iya. Eh, ada satu kalimat yang bagus sih Mbak. Ini dari Mas Panji Pragiwaksono gitu. Saya lupa di buku mana ya. Mungkin di buku yang berani mengubah ya. Saya lupa atau buku yang persitan saya lupa. Itu ada kalimat yang bagus banget tuh. Dia bilang intinya untuk memulai suatu hal gitu ya. Tidak usah takut hasilnya jelek karena pasti bakal jelek gitu. Beliau mengibaratkan tuh. Misal seorang apa sih ya namanya itu?
apa namanya itu pemanah gitu ya. Untuk memanah pertama kali ya pasti meleset gitu kan. Seorang pelukis untuk melukis pertama kali ya pasti jelek kan, nggak mungkin langsung masterpiece kan, nggak mungkin. Penulis buku juga demikian gitu. Menulis mah menulis aja, kalau menulis pertama kali nggak mungkin kan langsung bestseller gitu kan. Jadi kalau bagi saya itu yang saya pegang itu, kalau untuk memulai sesuatu yang pertama kali ya udah dilakukan saja, nggak perlu takut hasilnya jelek karena ekspektasi kita adalah ya pasti jelek lah wong pertama kali kok gitu kan. Karena di lanjutannya Mas Panji mengatakan bahwa kunci dari berkarya adalah bertumbuh gitu. Jadi buat aja dulu, kemudian evaluasi dan buat lagi. Jadi ya bertumbuh saja memulainya gitu. Jadi bagi saya bagaimana cara memulai ya ya mulai saja gitu. Nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu kok jalannya bagaimana. Itu dari saya ya Mbak ya. Kalau untuk yang medium mungkin bagus ya bisa menjelaskan lebih ya karena saya tidak berlangganan juga di sana. Oke. Oke. Mbak Indri ya. Saya coba cari profilnya Mbak Indri kok nggak ketemu ya di Medium. Intinya sih gini ya. Kalau di Medium itu syaratnya untuk bisa ikut Medium partner ya. Jadi partner yang kemudian oleh Medium itu dikasih royalti ya. Mereka nyebutnya tuh royalti. Royalti atas tulisan-tulisan kita dan karya-karya kita. Eh, itu syaratnya adalah jadi anggota, anggota medium ya. Anggota medium itu kalau harga normalnya itu per bulan tuh $6. Ya, $6. Kemudian ketika sudah jadi anggota, nanti ada syarat lanjutan untuk masuk ke tahap partnernya gitu kan. Ada beberapa poin kalau eh, yang saya ingat. Itu salah satunya ada jumlah follower, kemudian tulis terakhir itu kapan, lalu termasuk di negara-negara yang terpilih untuk MPP. Nah, Indonesia kan sejak Agustus kemarin tuh sudah masuk. Jadi kan persyaratan ketiga itu udah oke pasti. Yang syarat pertama soal jadi member, yaitu tinggal keputusan kita gitu. Terus kita mau jadi member di Medium atau enggak. Lalu yang kedua, nah ini yang mungkin kita bahkan perlu mulai gitu kan. Karena kalau nggak dimulai, eh, pertama kita nggak dapat follower. Terus kedua, kita nggak kelihatan aktif akhirnya. Nah, akhirnya tuntutan ini akan membuat orang yang mau nulis dan dapat royalti di Medium, kalau tiba-tiba masuk dan pengen dapat, itu nggak bisa karena harus aktif dulu kan otomatis. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah itu syaratnya. Saya lupa yang lain ada atau enggak, tapi kalau nggak salah empat itu gitu. Dan ya di komunitas blogger Medium KBM nggak semuanya juga yang eh, udah gabung FPP gitu kan. Gitu. Termasuk yang mungkin malam ini juga datang gitu. Oh iya Mas. Kalau Mas Bagus sendiri udah ini Mas, udah ikut program itu belum? MPP udah ya, udah. Dan gimana ya namanya tuntutan editor ya. Tuntutan editor tuh seenggaknya saya juga harus ngerti konteks apa yang dihadapi sama teman-teman juga soalnya. Karena eh, kalau saya nggak ngerti fiturnya misalkan atau kendala-kendalanya yang dihadapi teman-teman, saya jadi ngerasa kok saya nggak terlalu ngerti soal medium. Nah itu nggak enak gitu. Tapi kalau soal pendapatan, eh, saya masih so-so ya untuk di medium. Jadi ya sejauh ini sih masih targetin pokoknya tiap bulan nutup eh, biaya langganannya jadi member. Gitu. Karena jangan sampai nanti tahun berikutnya saya nggak nabung atau nggak nyisihkan uang gitu kan untuk jadi member, otomatis saya jadi editor yang nggak member itu juga jadi masalah nanti buat teman-teman yang lain, bukan buat saya saja tapi juga buat teman yang lain. Nah, kalau kenapa kok saya masih so-so, karena saya bisa bilang belum all out ya, belum all out karena saya belum nulis bahasa Inggris. Jadi ke nulis bahasa Inggris ini kalau di Medium itu ada saya bisa bilang tambahan fitur ya.
Jadi kalau di Medium itu ada kalanya platform Mediumnya sendiri itu melakukan promosi atau mereka nyebutnya boosting ya. Dipromosikan tulisan kita ke audiens yang lebih banyak atau lebih luas gitu kan. Kalau di algoritma sosmed ini tuh terjadi secara otomatis gitu kan. Mereka biasanya nguji kontennya di ceruk kecil dan kalau rame engagementnya disebar lagi ke audiens yang lebih luas gitu seterusnya. Kalau di sosial media sistemnya kan seperti itu. Tapi kalau di Medium mirip, sistemnya mirip, cuman persyaratannya itu satu, eh, dia harus tulisan bahasa Inggris. Nah, inilah kenapa saya belum belum apa ya, saya bisa bilang belum all out untuk memaksimalkan sebagai partner di Medium gitu. Itu karena ya tulis bahasa Inggris effortnya lebih ya kalau di saya ya, karena dampaknya macam-macam. Dampaknya macam-macam karena follower saya kebanyakan orang Indonesia pertama. Kedua, eh, saya juga harus riset yang mungkin bersaing dengan penulis-penulis yang lebih luas di luar sana. Itu nggak mudah, gitu kan. Lalu saya juga harus gabung di publikasi yang eh, cukup cocok dengan tulisannya. Itu juga harus mikir lagi. Karena publikasi kalau menurut saya itu juga mempengaruhi, gitu kan. Seenggaknya untuk jangkauan awal kita sebagai penulis. Gitu. Itu soal jadi MPP Hmm. gitu. Oke, makasih Mas Bagus. Ini. Mhm, mhm, mhm. Berarti kalau nulis bahasa Inggris di akun yang sama nggak apa-apa ya Mas, campur bahasa Inggris Sebenarnya tuh? nggak masalah dan saya banyak lihat penulis-penulis Indonesia yang nulisnya dua bahasa dan mereka sukses juga gitu kan. Bahkan Oh, oke. beberapa tahun lalu itu saya menemukan penulis Indonesia jadi top writer di Medium dan itu nggak cuma satu dua orang gitu, banyak banyak. Terus lalu kalau katakan mau ngomong soal publikasi, publikasi terbesar yang dari Indonesia itu bukan KBM. Oh, ya, ini info buat teman-teman ya. KBM itu bukan publikasi yang terbesar dari Indonesia. Jadi kalau teman-teman menemukan ya, itu ada satu publikasi yang eh, jumlah audiensnya itu udah 55.000. Cuman memang basis tulisannya basis bahasa Inggris. Walaupun nama nama publikasinya itu berbahasa Indonesia. Nah, ini menarik. Ya. Nanti di kesempatan lain saya berusaha untuk bisa ya, nah itu niat tahu ya. Jadi di kesempatan lain saya berusaha untuk bisa undang foundernya ya kalau bisa. Nanti saya coba kontak, nanti bisa ngobrol-ngobrol dan bagi pengalaman sama mereka gitu kan. Eh, semoga kita juga dapat eh, insight ya dari mereka gitu kan. Karena ya pertama banyak hal menarik lah dari mereka gitu kan. Karena pertama nama publikasinya itu berbahasa Indonesia, tapi isinya bahasa Inggris, lalu banyak tulisannya yang viral ya. Maksudnya di boosting sama Medium gitu. Akhirnya publikasinya melonjak tinggi gitu. Artinya sebenarnya mau kita dari mana atau bahasa apa yang kita gunakan, gitu kan, eh, itu nggak terlalu ngefek di Medium. Yang paling ngefek tetap naskahnya, tulisannya. Nah, khusus untuk bahasa Inggris memang Medium itu punya fitur boosting itu tadi. Jadi pun nggak harus ikut publikasi, itu seorang penulis dengan naskah bahasa Inggris itu akan bisa di boosting juga sama Medium. Dia awalnya mungkin nggak punya follower sama sekali gitu kan. Tiba-tiba Medium menyimpulkan kalau ini tulisan bagus, tulisannya bakal kemana-mana dan dibaca banyak orang. Dan kalau itu naskahnya sudah paywall dan penulisnya sudah MPP, ya pemasukannya masuk gitu.
Itu. Kasih Mas Bagus sharingnya. Mm-mm. Nah, silakan teman-teman yang lainnya mau nanggepi, mau nanya ke Mas Adip. Mas Adip mau nanya ke saya juga boleh, silakan. Pokoknya ini eh, jangan sampai cuma satu arah ya. Kalau bisa arahnya kemana-mana, saling menimpali, saling. Karena di sini banyak juga yang editor publikasi ya, kayak Jessica, terus ada Mas Powim yang baru gabung, Mas Powim, selamat datang. Tuh, nah ini banyak banyak editor publikasi-publikasi berbahasa Indonesia. Kita bisa ngobrol, bisa nanya-nanya, bisa bahas juga isu terbaru di Medium dan sebagainya. Kemarin sempat rame soal ya banyak akun yang MPP-nya direvoke gitu kan, dibatalkan sama Medium. Nah itu beritanya munculnya di sini juga gitu kan. Kita bisa belajar Pak. Oke, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Saya nanya lagi ke Tip. Bentar, kok nyala? Bentar, Pak Wim ya. Oke, bentar, bentar. Oke, pertanyaanku gini Mas Adib. Hmm, sebagai penulis online ya, aku bisa bilang nih penulis online. Apresiasi buat Mas Adib tuh bentuknya kayak apa sih? Susah ya pertanyaannya. Apa ya? Viral kayak bikin ribut kah? Atau dapat uangnya kah? Atau eh, bisa diterima editor dan tayang? Bagaimana? Sebenarnya agak berubah ya. Kalau dulu memang tujuan awalnya memang karena mahasiswa ya, jadi nyari Hmm, fee gitu ya, nyoba hmm, nulis nyoba nulis di Mojo. Pokoknya nyoba media yang memang mereka ada fee-nya itu, meskipun cuma dikit gitu, gak apa-apa coba aja hmm, dari hmm, apa, tapi yang nulis ke sana gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau sekarang kok lebih ke memang ingin menyalurkan aja gitu, Mas. Jadi kayak misal ada keresahan apa ya ditulis aja gitu. hmm. Jadi kalau ditanya apresiasi yang pas apa ya, mungkin ketika orang-orang di sekitar tuh ngeh atau sadar bahwa ternyata aku itu menulis gitu. Mungkin itu Emang sih, nggak cerita Mas kalau jenengan tulis gitu? jarang sih. Atau mungkin ketika buat story gitu ya, itu paling cuma Heeh. ya, lihat aja gitu kan Mas, respect Hmm, aja gitu, gak yang hmm, membaca. Nah akhir-akhir ini karena tulisan saya sering dicomot di TikTok oleh akun-akun anonim, jadi banyak teman-teman saya itu yang mengabari bahwa oh ternyata kamu nulis di sini ya. Atau mungkin hmm. ada banyak teman yang dulunya dekat terus hilang gitu las kontak, akhirnya lebih terhubung lagi gitu dari tulisan. Oh, oke, Jadi saya kira apresiasi. menarik banget. Jadi Hmm. orang terdekat tuh tahu kalau saya menulis. Ini tuh sih Hmm. Tapi itu memotivasi nggak untuk nulis lagi? sebenarnya tanpa itu pun saya memaksa diri sih Mas untuk menulis Hmm, gitu. Dan sebenarnya hmm. tujuan awalnya bukan ingin viral juga ya, memang ya Iya. saja gitu. Awalnya juga malah takut sih Mas. Saya kan sering nulis tentang Lamongan ya, mengkritisi Hmm, tentang Lamongannya gitu. Entah dari kebijakan apa gitu. Awalnya sering takut karena bupati saya itu kan punya apa ya, semacam buzzer gitu atau semacam orang pengikut yang sangat-sangat fanatik gitu. Awalnya sering takut juga gitu. Tapi ternyata ketika nulis pertama tentang Lamongan kok responnya nggak ada respon gitu. Jadi ya udahlah tulis aja terus ya. oke, oke. Iya, iya, iya. Kalau impian Mas terkait nulis ada nggak? Ada mencapai ini mas 10.000 jam ya kalau nggak salah ya atau 5.000 jam 10 jam Oke. itu kan katanya kalau kita ingin mencapai master gitu ya, level master kita harus berlatih 10.000 jam gitu ya Hmm, hmm, itu hmm, kebayang kalau bisa nggak ya di usia 40 di usia 50 tahun tuh saya bisa nulis dengan lancar banget gitu loh dengan hmm, epic banget kayak Iqbal Aji Daryono dan sebagainya lah hmm, itu pengen menuju ke sana sih itu targetnya sih hmm, mas tidak ingin menjadi penulis tapi lebih ke kalau saya nulis tuh ada kepuasan gitu hmm. itu sih kalau target pribadinya cuma itu aja sih mas kayaknya nggak ada Itu yang apa artinya Mas Adib ngitung waktu nulisnya?
Enggak sih Mas, lebih ke perkiraan aja. Hmm, Panji Pragiwaksono ya, yang suka marah-marah hmm. itu. Itu dia pernah cerita tuh, 10.000 jam tuh kira-kira sekitar 10 tahun gitu. Ya, Kira-kira hmm, sekitar 10 tahunan. Jadi saya kan sudah 2020 nulis, mungkin 10 tahun berarti 2030-an atau hmm. kan 2035 atau 2040-an lah. Itu sudah sampai kayak gitu. Oke, oke, Target menarik tuh. tipis tuh Mas. Berarti bakal masih banyak menikmati tulisannya Mas Hadib nih kita. Semoga tulisan-tulisan saya sudah dinikmati ya. Tapi saya juga Soalnya saya tulisannya emang, ya saya juga menikmati ya. Tulisannya Mas Hadib tuh menurutku sih keren-keren. Dan keren dan ya yang saya suka dari ala-ala Mojok adalah kadang memang ini tuh kayak tulisan orang-orang menulis bebas ya. Jadi matanya tuh jelalatan kemana-mana, kemudian mikirnya kemana-mana gitu kan ya. Terus kemudian ditulisin gitu kan. Itu kan kayak kapan hari saya nulis tentang nulis bebas gitu. Nulis bebas tuh ya, misalkan kita lagi pegang sendok gitu kan, tiba-tiba bercerita tentang sendoknya, marah-marah ke sendoknya gitu kan. Ya kayak gitu kan ya ibaratnya gitu. Karena kita melihat apa yang di sekitar kita, kemudian kita nulis tentang itu gitu. tapi Yang enggak. itu yang saya suka dari tulisan-tulisan ala Mojo ya. Karena ya namanya aja udah Mojo ya. Kalau saya dulu sempat interaksi sama Mas Putu dan baca tulisan-tulisan beliau di awal-awal tuh, ya Mojo tuh kata-kata diisi orang yang kayak kurang kerjaan gitu. Iya, tapi keren-keren gitu kan. Saya suka ya. Tahu Mojo juga gara-gara Mas Putut gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, termasuk drama-drama Mojo dan segala macam akhirnya tahu semua gitu. Dan ya, sebagai jurnalis dan editor juga sempat di media online, ya perlu tahu kabar industri ya, wajar gitu. Akhirnya harus nyimak juga gitu. Kadang itu ini Mas, bukan cuma tema tulisannya sih, tapi lebih ke cara menulisnya juga. Oh iya, cara Misalnya menulisnya juga perlu perlu teknik sih. kadang temanya itu simple, sepele kayak misal temanya ada tentang keresahan seseorang yang ketika sudah jam malam, udah mau tidur, udah mau rebahan, terus kepengen ke toilet gitu, kepengen kencing. Ini kan keresahan banyak orang tuh ya kan, apakah meninggalkan PW-nya dia untuk kencing ataukah menahan kencingnya untuk tidur. Ya, Itu kan tema yang tipis-tipis, tapi bisa dibawakan dengan cukup bagus dengan ya tadi bagaimana cara membawakannya gitu. Biasanya hmm, kayak gitu sih. ya, tuh. Jadi kalau teman-teman, oh ya itu tadi tipsnya dari Mas Adip tuh bagus ya, yang gimana caranya kita bisa nulis dan diterima di media tertentu. Salah satunya adalah baca tulisan-tulisan yang ada di situ. Itu masuk akal karena kita perlu tahu cara berlogika di tulisan-tulisan yang sama gitu kan ya. Itu kenapa tadi Mas Adi juga bilang ada cara menulisnya juga gitu kan yang serupa dengan eh, tulisan-tulisan yang lain. Yang kalau saya boleh bilang sih logikanya tuh perlu nyambung ya dengan media tertentunya. Sudut pandang media itu kan macam-macam ya. Termasuk sebenarnya KBM tuh punya sudut pandang khusus gitu kan. Termasuk ya yang itu sebenarnya jawantah dari editor ya, jawantah dari tim editor. Karena editor juga menyeleksi, oh tulisannya tuh seperti ini, yang masuk standarnya KBM tuh gitu. Nah itu akan memengaruhi gitu kan, tulisan-tulisan nanti yang diloloskan yang mana gitu. Nah sama media lain pun juga punya perspektif seperti itu. Makanya kita harus menyesuaikan nggak cuman pembahasannya ya, nggak cuma diksi, tapi cara cara melogikakan tulisannya juga biasanya itu. Makanya kadang orang bisa bilang kenapa kok tulisannya Mojo itu nakal-nakal, karena penulisnya itu harus berpikir nakal pertama, modal pertama gitu. Modal pertamanya nulisnya harus nakal. Kalau di KBM misalkan kalau stok naskah ke KBM, eh, syarat pertama ya eh, kalau saya boleh bilang syarat pertamanya tuh nulis cukup panjang ya cukup panjang itu
pertama ya, logika pertama. Karena syarat yang sebenarnya paling sering diketatkan sama KBM adalah soal panjang naskah. Karena kebanyakan konten di tempat lain itu naskahnya terlalu pendek. Nah, ini salah satu cara berpikirnya KBM. Walaupun saya di publikasi lain atau di media yang lain, mau kalau teman-teman berinteraksi dengan saya di tempat lain gitu, mungkin standarnya beda lagi. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ngirim naskah gitu, ya itu tadi tipsnya Mas Adib tuh efektif banget. Jadi baca dulu tulisan-tulisan yang pernah muncul di situ. Tuh kayak kemarin kapan hari ada teman, bukan teman ya, atau rekan-rekan KBM juga gitu kan, writer-writer KBM yang nulis naskahnya dikirim ke media cetak kayak Tempo kayak gitu. Ternyata lolos juga gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi karena naskahnya itu mirip, punya logika yang sama. Salah satunya ya panjang, panjang naskahnya, ya kan? Gitu. Karena kalau dicetak kan biasanya ada batas batas minimal dan batas maksimal jumlah kata. Nah, itu aja udah berangkat dari stat yang berbeda. Nah, ada pertanyaan dari Mas Farhan. Mas Adib udah banyak nulis artikel nih, ada rencana buat buku juga nggak? Nah, tuh, buku tuh Mas. Gimana ya? Ini buku apa dulu? Kalau misalnya untuk mengumpulkan tulisan mungkin ada ya, tapi eh, ada ini Mas di penerbit, saya lupa namanya, penerbit Anak Hebat kalau nggak salah. Itu mereka juga membuka semacam freelance writer untuk penulis gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya teman nih, misalnya pengen nyari fee dari menulis itu, mereka bisa membuka itu. Jadi kita nulis buku dan dibayar itu di mereka. Itu pun kemarin juga sempat saya lakukan gitu ya, meskipun nulis hal yang tema yang saya nggak tahu ini apa itu. Jadi kemarin saya nulis tentang brand awareness gitu. Itu tema yang Hmm. sangat jauh dari saya itu sebenarnya. Tapi coba saya tulis karena pengen nyoba aja gimana sih rasanya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya membuat buku, ya sudah, tapi buku proyekan gitu. Buku itu Hmm. ada tuntutan tema serupa gitu. Tapi kalau buku yang mengumpulkan artikel atau kumpulan dari artikel, mungkin tahun depan ya ada keinginan gitu. Semoga lah. Hmm. Atau mungkin Kalau buku teman-teman, kalau buku yang gagasan pribadi gitu Mas, atau teori bahkan. saya kira belum ya mas kalau yang seperti itu. Nah, itu lebih ke buku yang memang proyekan gitu, ada tema apa, Eh, ambil. Tapi kalau buku yang memang, misalnya saya sering nulis tentang Lamongan nih, jadi nulis buku yang spesifik Lamongan itu masih belum sih mas untuk ke arah sana. Mungkin teman-teman yang lainnya mungkin ya, mungkin ada yang berpengalaman menulis gitu ya. Saya kira pasti ada lah ya. Ya, Yang ya, menulis mungkin ini. ya, fitur Medium juga ada yang menarik soal eh, verifikasi penulis buku ya. Jadi kalau teman-teman lihat profilnya udah Ivan Lanin gitu kan di nama akunnya itu di sebelah kanannya itu ada simbol buku biru. Nah itu bukti verifikasi kalau penulisnya itu penulis buku. Jadi kalau di Medium tuh nulis buku statusnya jadi naik gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti itu apakah juga mempengaruhi naskah gitu kan. Tapi Medium ini emang beneran serius untuk jadi rumahnya penulis dan pembaca. Gitu. Bisa ada gitu ya mas, saya baru tahu malah. Oh, bisa ya. Heeh, heeh. Kalau lihat akunnya udah Ivan Lanin pasti kelihatan. Sebelah kanannya itu ada simbol buku biru. Dan itu eh saya nggak ngerti prosesnya ya, karena saya belum pernah juga punya status itu, ya, tanda kutip. Eh, tapi nyatanya udah Ivan Lanin kan nulis buku-buku bahasa Indonesia ya. Jadi walaupun Medium itu platform bahasa Inggris itu, ternyata tetap bisa memverifikasi buku-buku berbahasa asing, asing asingnya Inggris ya maksudnya ya, gitu. Nah itu ada verified auto, kan, ada prosesnya. Nah yang dimasukkan data apa saya nggak ngerti karena belum pernah. Tuh. Jadi kalau teman-teman pernah nulis buku dan mungkin ini SBN gitu, ada dokumennya, penulisnya siapa, covernya apa. Nah itu
bisa diverifikasi ke Medium. Gitu. Nah, tuh Mbak Indri pernah nulis novel tuh, keren. Bisa dicoba tuh Mbak. Ya, kalau Siap Mas, nanti saya sih dicoba. emang kalau di tahun 2025 emang saya juga ada target sih satu buku lah. Gitu. Udah ngumpulin apa naskah yang berserakan. Saya kemarin ikut ini Mas, Hmm. eh, writing camp, book writing Hmm. camp, Tinta Langit itu. Hmm. Udah Hmm. jadi Hmm. naskah bukunya tapi belum dapat penerbit, belum dikirim. Oh iya, iya, iya. Emang kalau cari penerbit kan emang apa ya jodoh ya, kayak jodoh memang. Iya. Jadi harus harus diperjuangkan sih, Jadi harus kemarin kan diperjuangkan. dalam 1 bulan itu bisa nulis naskah satu buku Hmm. itu 80 halaman, Hmm. Hmm. dicetak ya 200-an halaman gitu. Hmm. 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 Mungkin teman-teman di sini yang mau nulis buku itu sama tadi tipsnya kayak Iya, iya. nulis aja dulu. Dan setiap hari nulis itu 4 halaman kan kemarin. Jadi juga Oke, ternyata. iya, iya, kayak kayak anu ya, kayak NaNoWriMo ya, kayak teman-teman Iya betul. Hmm. NaNoWriMo yang tiap November nulis untuk novel. Iya, iya, Tapi susah menarik, sih. menarik. Satu Iya, poin kalau novel novel memang ada tantangan banyak hal ya, bikin plot, kemudian bikin karakter, bikin universe kayak gitu, itu cukup susah. rumit ya, dan harus konsisten ya. Maksudnya harus ingat yang susah di novel kan memang konsistensi karakteristik, detail-detail dan itu harus benar-benar ingat kan. Kalau lupa tiba-tiba karakternya berubah orangnya atau detailnya kan jadi lu jadi aneh gitu kan. Nggak masuk akal. Itu yang mungkin menantang di novel ya. Tapi ini Mas, kalau nulis sama artikel sama buku itu sama. Apa yang kita baca itu mempengaruhi apa yang kita tulis. Ya, Jadi betul. kalau sering nulis, sering baca novel nanti lancar. Kalau Hmm. seringnya baca buku yang non fiksi itu nulis non fiksi fiksi juga lebih lancar gitu. Tipsnya Hmm. kayak gitu. Sama Setuju. dengan Betul. yang di Mas Adit tadi ya, tipsnya harus mengenali juga penerbit ini maunya tulisannya kayak apa kayak Nah, gitu. itu juga. Oh. Tapi bagus juga itu di Medium kalau ada verifikasi buku tuh kayak lebih meyakinkan lagi gitu kalau kita Hmm. penulis nulis Hmm. artikel juga, buku juga gitu. Hmm. Dan saya lihat sih di Indonesia cukup sedikit ya. Maksudnya penulis medium yang dia memverifikasi diri sebagai penulis itu cukup sedikit. Jadi sayang banget sih, karena gini, saya bukan mempromosiin medium maksimal gitu, enggak juga. Karena sebenarnya saya berharap ada platform lokal Indonesia yang punya sekualitas medium harapannya. Tapi sayangnya kan belum ada. Gitu. Harapan terakhir sebenarnya ada dari Kompasiana, cuman kan perkembangannya semakin hari itu semakin sedih gitu kan. Nah akhirnya ya mau nggak mau saya maksimalin medium lah gitu kan, karena teman-teman juga udah bisa dapat pendapatan dari medium yang itu nggak bergantung dari naskah-naskah internasional. Ya dulunya saya berpikir untuk dapat dolar dari medium itu harus nulis secara global gitu kan atau nulis dalam bahasa Inggris gitu kan. Ternyata kita membangun ekosistem penulis-penulis Indonesia aja itu penulisnya udah dapat bayaran moral juga gitu kan. Gitu. Jadi antara penulis Indonesia dengan pembaca Indonesia ini ternyata bisa saling dukung gitu kan. Itu. Ini yang menarik dari Medium dan Medium punya banyak fitur yang sangat membantu penulis, apalagi penulis buku. Gitu. Jadi kok kayaknya kok sayang sekali kalau nggak dimaksimalkan. Itu. Kalau nulis buku sebenarnya saya udah berapa kali ya. Cuman saya memutuskan untuk melepas atribusinya. Alias saya nulis bayangan. Bayangan.
untuk beberapa tokoh yang mungkin sekarang jadi terkenal juga ada gitu. Itu saya pernah. Tapi untuk diri pribadi belum gitu. Teman-teman lainnya ada yang mau nanya, mau kasih saran di luar topik juga boleh. Tadi kayak Nia kayaknya excited soal soal Mas Haikal gitu kan. Silakan juga ngobrol yang lainnya boleh. Oh iya, kalau ada yang nanya soal pengumuman volunteer ya, besok Senin tuh bakal ada email. Bakal ada email, insya Allah mulai 2025 teman-teman yang udah daftar jadi volunteer KBM dan editor ya, itu bisa mulai aktif bantu teman yang lain. Untuk ya semoga community-nya ini eh, jadi makin gede gitu kan. Yang mungkin dulunya nggak kepikiran buat MPP jadi MPP, nulis dia nulis in English sebenarnya harus asal lebih bersaing. Oke, dalam bahasa Indonesia lebih menjadikan. Ya, betul juga sih. Yang sebenarnya yang saya khawatirkan kalau ekosistem Indonesia yang saya sampaikan pekan lalu, kan. Pekan lalu atau 2 minggu lalu lah, saya tuh bilang penentu kelanjutan dari penulis-penulis Indonesia di Medium itu seenggaknya ada di Agustus tahun depan. Ya. Kenapa kok di Agustus tahun depan? Karena di bulan Agustus kemarin itu seenggaknya ada berapa, ya saya nggak tahu jumlahnya ya, tapi saya memperkirakan banyak pembaca dan penulis Medium dari Indonesia itu yang langganan Medium 1 tahun langsung, termasuk saya ya, termasuk saya. Nah, karena sudah langganan 1 tahun langsung, ya otomatis kan pengeluarannya untuk jadi member Medium itu diharapkan bisa ketutup dengan jadi MPP ya. Nah, problemnya adalah nggak semua member Medium dari Indonesia itu nulis sebagai MPP yang cukup. Bisa jadi duitnya kurang untuk memperbarui membership di tahun depan. Gitu kan ya. Nah, itu tahun Agustus tahun depan itu bisa jadi momentum baru ya. Entah itu makin sepi di Indonesia-nya, tapi bisa juga makin ramai. Nah, kalau sementara di Indonesia yang sekarang, ya kita kebanjiran nih penulis-penulis dan pembaca-pembaca dari Indonesia gitu. Tapi kalau ngomong soal pembaca ya nggak semuanya jadi member juga gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita jadi MPP ya pemasukan kita kan masuknya dari para member. Kalau jumlah membernya berkurang, kita penulis juga akhirnya dapatnya juga makin dikit. Nah, gara-gara ada saling bergantung ini, akhirnya kita sebagai penulis juga dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip juga perlu untuk mengajak orang lain atau orang baru untuk ayo jadi member Medium gitu kan, supaya ya manfaatnya banyak ya, baca baca tulisan-tulisan yang mungkin terpagar gitu kan. Terus mungkin baca tulisannya teman-teman yang dipasang pagar juga. Terus kan tulisan di Medium itu kan banyak banget ya, bukan bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Yang itu saya yakin sih value-nya tuh melebihi apa yang kita udah langganan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai penulis di Medium itu perlu eh, ngajak juga. Oke, Mas, aku kemarin sempat sekilas baca kita bisa kasih kode referral diskon. Hmm, saya sempat tahu ya program ini, gitu kan, program soal referral. Tapi kayaknya beberapa waktu lalu ini dihapus.
Jadi saya juga tahu ini modelnya kayak affiliate ya. Jadi modelnya kayak affiliate. Jadi kita nyebarin referral orang jadi member Medium. Terus ketika dia mendaftar sebagai member, kita juga dapat kayak apa ya, kayak fee juga gitu lah. Tapi kok kayaknya belakangan saya cek lagi programnya kok kayaknya nggak dilanjutkan. Tapi nanti saya coba konfirmasi lagi sih, coba saya cek lagi eh, kebijakannya soal referral. Karena tombolnya sendiri juga hilang. Saya sempat cari tombolnya kok nggak ada gitu kan. Nah tombolnya tuh hilang gitu. Kalau dulu tuh ketika tombolnya dipakai itu akan ada URL atau link tautan yang kita bisa bagiin ke orang untuk daftar sebagai member. Oh, oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Saya tinggal satu nih pertanyaan untuk saat ini. Oke, saya pengen anu sih Mas Adit, eh, perspektif sih sebagai penulis online ya, ya, tepat, ya. Dan kita kan di Jagat Maya Indonesia ini kan diserbu banyak platform ya, nggak cuma platform nulis ya, tapi sosial media, Instagram, Facebook, TikTok dan kawan-kawan, YouTube termasuk eh apa? Itu kan kontennya macam-macam. Kontennya bahkan trennya kayaknya konten teks itu makin terpinggirkan. Ya, ini subjektif saya. Kalau menurut Mas Adib gitu kan, dengan keaktifannya Mas Adib nulis di banyak tempat, Mas Adib punya perspektif apa sih soal nulis dan konten-konten bacaan? Eh, Gimana ya? Sebenarnya kan basic menulis itu bisa diterapkan ke banyak hal gitu ya. Dalam artian bukan Hmm, cuma menulis artikel aja kan Mas ya. hmm, hmm, Bisa juga penulis di hal yang lain gitu ya. Kan hmm, ada writer, ada scriptwriter, ada writer dan sebagainya gitu kan. Yang semuanya juga butuh basicnya adalah kepenulisan gitu. Pun di konten yang sifatnya video itu beberapa kali pun saya juga sempat bergabung ke tim gitu ke mereka project tersebut mengerjakan video yang mereka juga butuh hmm, scriptwriter hmm, gitu hmm, untuk hmm, penulisan dan sebagainya. Jadi saya kira meskipun tulisan sering kali dianggap apa ya kalau dibandingkan dengan video mungkin agak dianggap remeh gitu. hmm, Saya kira basicnya adalah tetap nulis gitu. Jadi kalau hmm, buat konten kan tetap saja tuh idenya apa, alurnya bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi saya kira menulis tuh basic yang bisa diterapkan di banyak hal gitu ya masuk ke diri sendiri kan, masuk ke memahami diri hmm, sendiri dan hmm, sebagainya. hmm, Jadi kalau konteksnya adalah tentang konten, dunia konten dan sebagainya, saya kira menulis adalah basicnya gitu, jadi bisa diterapkan ke banyak hal, termasuk scriptwriter yang nominal gajinya juga lumayan gitu kan, Mas, ya. Ada banyak hal lah, profesi yang memang basicnya adalah menulis, meskipun bukan menulis artikel sih, tapi menulis hal yang lain. Tapi basicnya adalah tetap kepenulisan kayak gitu. hmm. Ya, itu menarik ya. Saya juga percaya soal itu. Apa? Nulis itu pondasi ya, pondasi terutama bahasan soal konten. Jadi tulisannya bisa diadaptasi di banyak bentuk konten, mulai dari video, audio, ya, ilustrasi, juga tetap butuh teks gitu kan. Itu. Jadi penulis-penulis ini menurut saya nggak perlu berkecil hati karena kalau bisa nulis eh, konteksnya tuh bisa dibawa kemana-mana. Dan Gitu. bagi copywriter tuh Mas, banyak banget tuh pencari-pencari hiring yang nyari copywriter banyak banget. Iya, iya. Nah, eh nih pertanyaannya Mbak Nia nih, Mas penulis member kita mah kita tulis ilustrasi itu langsung bisa dibaca semua.
Itu perlu tetap cantumkan friend. Dulu pas belum member saya tetap bisa. Eh Sebelum member tetap bisa. Sebelum member tetap bisa itu kemungkinannya linknya friend link ya. Karena kalau kita belum member, terus kemudian baca apa tulisan yang berpagar, itu nggak bisa, gitu kan. Itu nggak bisa. Dulu saya waktu mulai KBM itu ada triknya untuk bisa baca. Ya, dulu saya saya sering mengeksploit cara itu, tapi mungkin sejak 4 tahunan ini itu udah nggak bisa. 4 tahun 5 tahunan ini tuh udah nggak bisa. Nah, kalau sekarang pilihannya untuk yang bukan member untuk bisa baca tulisan-tulisan berpagar itu ya berharap penulisnya masang apa, satu kalimat untuk baca gratis itu. Ya kayak misalkan yang udah Ivan Lanin sering pasang tuh belum member Medium baca gratis di sini misalkan kayak gitu kan. Itu itu solusi untuk yang belum jadi member supaya bisa baca naskah yang berpagar. Solusinya cuma itu dan itu cuma bisa dipasang setelah naskahnya terbit ya, gitu. Nah, setelah naskah terbit. Jadi kalau misalkan naskahnya teman-teman tuh eh, belum terbit, itu pasti nggak bisa dibagikan kemana-mana kecuali draft ya. Jadi kalau di Medium tuh ada fitur kita bisa bagiin naskahnya sebelum terbit itu dengan share draft ya. Tapi kan nggak mungkin kita ngasih ke publik ya dalam bentuk draft. Itu nggak mungkin. Karena draft itu biasanya cuma dikasihkan ke beta reader. Jadi pembaca beta. Pembaca beta itu biasanya orang-orang yang kita pilih untuk membaca. Membaca naskah kita sebelum diterbitkan. Nah itu fitur yang sangat membantu banget di Medium. Ya, fitur yang di Medium yang seperti itu tuh jarang banget ditemukan di tempat lain. Itu masih draft. Dan nanti ketika naskahnya udah terbit, teman-teman bisa ngedit lagi untuk masukkan eh friend link-nya ya, friend link. Tautan teman, tautan teman dari penulisnya sendiri, dari penulisnya sendiri. Dan ini nggak bisa dilakukan sama editor ya. Editor kalau naskahnya penulis kemudian bagi friend link-nya editor itu nggak bisa. Kecuali kecuali editornya adalah Friends of Medium. Nah, kalau Friends of Medium ini levelnya udah beda lagi. Nah, Friends of Medium ini levelnya kayak udah Ivan Lanin. Udah Ivan Lanin bilang Friends of Medium ini jadi berperan sebagai seakan-akan ya. Beliau bilangnya malaikat pengetahuan. Kenapa kok malaikat pengetahuan? Karena udah Ivan Lanin bilang Friends of Medium ini bisa disalahgunakan. Salah gunakannya bentuknya apa? Karena Friends of Medium ini bisa membagikan tulisan siapapun di Medium untuk dibaca gratis oleh publik, ya kan? Kalau Friendlink itu biasanya cuma penulisnya saja yang penulis naskah itu saja yang bisa membagikannya gratis ke pembaca. Kalau Friends of Medium itu semua tulisan termasuk tulisan orang lain untuk membagikannya ke publik gitu. Nah, itu kenapa konsekuensinya jadi Friends of Medium itu subscription-nya harganya lebih mahal. Ya, lebih mahal. Terus lalu mungkin akunnya lebih diawasi juga ya, saya rasa. Otomatis karena rawan untuk disalahgunakan. Tapi juga apresiasi dari Medium rasanya juga juga sama besarnya sih. Itu. Itu. Nah, Mbak Dian ya, Mbak Dian dulu pernah bisa, tapi tanpa sebelum MPP. Nah, belum MPP dengan menjadi MPP dengan member Medium
tolong dibedakan ya. Member Medium itu kan sudah langganan sebagai pembaca ya. Kalau MPP itu kita menjadi partner Medium sebagai penulis. Nah, ini juga harus harus beda ya, harus paham ya, gitu. Nah, kalau belum berlangganan kemudian bisa baca, kemungkinan tulisannya nggak ada pagarnya, gitu. Karena karena di KBM pun editor nggak bisa ngatur ini naskahnya ditutup pagar atau itu sepenuhnya penulis yang bisa memutuskan. Settingnya itu ada di eh, dashboardnya penulis, gitu. Oh iya, tuh Mbak Intri juga bilang tuh, penulis dapat 4 kali lipat dari Friends of Medium. Nah, ini benar juga. Ini yang saya lupa. Ya. Jadi Friends of Medium ini bayar lebih, duitnya juga ngalir ke apa? Ngalir ke penulis itu juga lebih besar. Nah, saya nggak ngerti ya porsinya berapa persen ya. Tapi mungkin kalau tulisannya teman-teman dibaca orang seperti Uday Vanlanin gitu, kemungkinan tulisannya pendapatannya jadi naik. Nah, tuh. Jadi kalau teman-teman baca tulisan, menemukan tulisannya sendiri, kemudian ada Uday Vanlanin di situ gitu kan, dan udah MPP, ya berarti kontribusinya Uday Vanlanin untuk ngasih pendapatan ke teman. Ya, ya, ini poin yang saya juga lupa ya. Tapi ini penting ya karena ini apresiasi yang besar dari fans of Medium ke penulis-penulis di Medium gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman mau nanggepin Mas Adib atau mau nanya atau ada yang terpikirkan, silakan kesempatan terakhir. Setelah ini saya tutup sesinya. Oke, nggak ada dari teman-teman. Mungkin malam ini bisa kita sudahi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Tadi juga ya. Mohon maaf saya kontaknya ada adakan banget ya. Semoga agenda keluarganya nggak keterganggu gitu kan. Terus makasih buat Mbak Intri ya. Baru pertama kumpul gitu kan. Baru pertama kumpul udah cukup aktif dan seru ya. Teman-teman yang lain juga ini lebih ramai daripada pekan lalu. Saya bingung pekan lalu kenapa ya kok sepi ya. Kemarin ada laporan kalau linknya nggak bisa dipakai. Akhirnya saya kembalikan tautannya ke cara lama di Slatter ya. Slatter. Seperti biasa pengumuman kumpul KBM kayak gini itu di newsletter tiap Sabtu. Tiap Sabtu selain ada rekomendasi artikel-artikel itu ada juga newsletter, ada ya informasi-informasi lah isinya buletin ya. Jadi bisa mungkin juga teman-teman baca itu ada di Medium, ada di email juga langsung. Tuh. Jadi harapannya nggak kelewatan sesuatu dari KBM gitu. Nah, untuk pekan depan eh, bocoran yang udah datang hari ini, pekan depan itu, ntar aku lupa. Pekan depan itu, oh iya, eh Debbie Kurnia ya, Debbie ya, yang sering mungkin beberapa waktu lalu sempat kita bahas bareng gitu kan. Saya pengen ngobrol juga dengan dia karena eh, sebenarnya tulisannya bagus-bagus ya, cuman karena mungkin stylenya mirip-mirip, jadi rasanya kok perlu ngobrol juga supaya tahu konteksnya. Oh. Ya, mungkin itu makasih buat teman-teman, Pak Wim, Mbak Dian, ya
Mbak Miswah, udah istirahat juga. Terima kasih banyak. Oh, selamat istirahat, selamat liburan juga ya mungkin ya. Tapi mungkin ada juga yang besok masih kerja ya. Selamat istirahat besok Senin gitu kan. Tanggal 25 libur gitu kan. Tapi kalau yang cuti mungkin udah liburan, ya, silakan. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman. Selamat malam.